Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back again with Mimin bukan siapa-siapa. Apakah data pribadi kita itu penting? Ini adalah pertanyaan yang akan mengawali cerita kali ini. Kita seringkali mengabaikan data pribadi kita untuk diakses oleh pihak-pihak lain. Atau mungkin bahkan kita tidak tahu dan tidak sadar bahwa data kita terus dimonitoring oleh orang lain atau pihak tertentu. Lewat postingan-postingan kita di media sosial, kebiasaan kita berbelanja, bahkan kita mengizinkan aplikasi-aplikasi tertentu untuk mengakses galeri, kamera, dan alamat email kita. Memangnya kenapa kalau data saya diketahui orang lain? Toh juga tidak bahaya-bahaya amat. Saya tidak punya kartu kredit, sehingga kartu kredit saya tidak mungkin dibobol oleh orang lain. Saya juga bukan politisi, artis, apalagi penguasa. Apa untungnya bagi mereka memonitoring data saya? Saya hanya orang biasa, dan saya yakin data pribadi saya tidak penting-penting amat dan tidak dibutuhkan oleh siapapun. Dari konten-konten yang kita unggah di media sosial mungkin terlihat remeh-temeh, hanya memperlihatkan keseharian kita. Tetapi dari konten-konten yang kita unggah itu bisa digali informasi apakah Anda membaca koran atau tidak, film apa yang Anda tonton, produk apa yang Anda pakai, dan pola pikir Anda. Konten-konten di media sosial itu pada dasarnya adalah ekspresi fundamental kita sebagai manusia. Lalu bagaimana jika semua ekspresi fundamental kita itu ada di tangan algoritma yang merupakan tulang punggung dari AI atau kecerdasan buatan? Kita tidak bisa membayangkan apa yang bisa mereka olah dari data-data yang ada. Mereka tahu apa yang kita butuhkan, mereka tahu keseharian kita, dan mereka tahu bagaimana cara kita berbahagia. Mungkin mereka juga tahu bagaimana cara memanipulasi setiap keputusan yang kita ambil. Oke, coba kita ingat-ingat lagi pengalaman kita pribadi di media sosial maupun di marketplace. Setelah kita melakukan pencarian terhadap suatu barang, atau kita bercerita dengan teman kita di media sosial ingin membeli barang tertentu, tiba-tiba iklan di media sosial kita dibanjiri oleh barang yang kita cari. Atau setelah kita membaca berita tertentu atau melihat topik-topik video tertentu, maka setelah itu merekalah yang memutuskan untuk memberikan rekomendasi berita di beranda kita. Mereka yang memilihkan video-video apa yang ingin kita tonton. Itu hanyalah contoh kecil dari bagaimana kecerdasan buatan bisa mengenali kita, bahkan sampai pada mengenali keinginan-keinginan dan kebutuhan kita. Mereka mungkin bahkan lebih mengenali kita dibandingkan dengan ibu kita. Bahkan mereka lebih mengenali kita daripada diri kita sendiri. Apakah Anda masih yakin keputusan-keputusan yang Anda ambil selama ini adalah keputusan Anda sendiri? Atau jangan-jangan ada sebuah sistem yang tanpa sadar mengawasi dan mengarahkan kehidupan kita? Kita tidak pernah tahu bagaimana cara algoritma melakukan perhitungan dan menemukan cara yang paling efektif untuk memanipulasi cara kita berpikir. Pada kenyataannya, pola pikir kita terbentuk oleh pengalaman-pengalaman pribadi kita, entah itu lewat bacaan, lewat apa yang kita tonton, lewat berita-berita yang kita lihat, maupun pergaulan dengan sesama manusia. Pertanyaannya, apakah orang-orang yang bergaul dengan kita itu tidak dipengaruhi oleh algoritma dan AI? Mereka
memang tidak membobol rekening kita. Mereka bahkan tidak mengambil apapun dari materi yang kita miliki. Tapi dengan potensi yang ada, mereka bisa mencuri kehidupan kita. Jika pikiran kita sudah dimanipulasi oleh pihak tertentu, lalu apa yang tersisa dari diri kita? Jika Anda pernah menonton film Naruto, mungkin Anda familiar dengan Genjutsu Mugen Tsukuyomi. Mugen Tsukuyomi adalah genjutsu atau manipulasi seluruh manusia di dunia. Orang-orang yang terkena genjutsu itu, mereka akan merasa mencapai semua impian dan cita-cita mereka. Namun, semua itu hanya di dalam ilusi. Kenyataannya, tubuh mereka terikat oleh pohon senju, dan semua potensi dan sumber daya cakra mereka akan perlahan-lahan diserap oleh pohon tersebut, yang akhirnya membuatnya kering dan menjadi zetsu putih yang dikendalikan oleh pohon tersebut. Dan AI punya potensi untuk menciptakan Genjutsu Mugen Tsukuyomi di dunia nyata. Kita dicarikan kenikmatan-kenikmatan materi, seks, kebahagiaan yang lain. Sebagai gantinya, kita harus bisa memberikan waktu, pikiran, dan tenaga kita untuk ditukar dengan kenikmatan-kenikmatan tersebut sampai kita tiada. AI memang telah memberikan kita banyak kemudahan, baik di bidang pendidikan maupun di bidang kesehatan. Tetapi AI juga punya potensi yang sangat mengerikan bagi eksistensi manusia. Seperti yang pernah disampaikan oleh CEO Tesla, yaitu Elon Musk. Elon Musk mengatakan bahwa saya akan terus memperingatkan bahwa sampai orang-orang melihat robot turun ke jalan untuk membunuh manusia, mereka tidak akan tahu bagaimana bereaksi karena hal itu berjalan lembut. Kecerdasan buatan adalah risiko fundamental untuk eksistensi peradaban manusia. Masih menurut Elon Musk bahwa AI tidak butuh motif kebencian kepada manusia untuk bisa menghancurkan manusia. Saya baru saja menunjukkan dengan analisis sarang semut bahwa AI tidak perlu membenci manusia untuk menghancurkan kita. Dalam artian, jika ia memutuskan ia perlu menuju ke arah tertentu dan kita menghalanginya, maka AI akan melindasnya. Saat kita membangun jalan, kita akan melindas sarang semut yang menghalangi. Meski kita tidak membenci semut, ini resiko bukan prediksi, tambah Elon Musk. Karakteristik AI adalah kemampuannya untuk merasionalisasi dan mengambil tindakan yang memiliki peluang terbaik untuk mencapai tujuan tertentu.